Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Selamat pagi ya. Kali ini saya akan membahas perihal pendalaman di rekrutmen KAI. Ini pendalaman ini kayak gimana sih kira-kira ya? Gambarannya seperti apa dan kira-kira peluangnya seperti apa ya? Apakah bisa lolos? Jawabannya ya, untuk peluangnya insya Allah 100% ya, 99% itu lolos teman-teman. Dengan catatan teman-teman ini tidak ada kendala pas dicek yang item yang memang diulang kembali. Seperti apa contohnya ya? Mohon maaf sebelumnya nih ya, hubungan saya juga bukan dokter atau bukan panitia tes, tetapi saya berdasarkan pengalaman ya. Karena saya pribadi pun sama. Saya pun sama, tiap tahun tuh ada namanya tes medical check up. Nah, kayak tes kesehatan akhir lah ya. Atau kesehatan akhir. Semuanya diulang, semua dites termasuk EKG, rekam jantung, dan ini saya punya filenya ya. Ini medical report tiap tahun tuh kayak gini ada mulu ya. Nah, nanti di sini ada nih teman-teman ya. Nah, di sini nanti keluar. Nih. Kayak gini ada foto dan keluar di sini hasilnya ada ya. Di sini tuh hasilnya nanti keluar. Misalkan di sini hasilnya A. Berarti A itu nggak masalah ya. A itu nilainya A, nilai dari hasil medical check up nih A. B itu nggak masalah. Tapi kalau C itu biasanya ada beberapa catatan yang memang harus diulang kembali ya. Contohnya nih, misalkan kesimpulannya overweight, hipertensi ataupun apa, misalkan contohnya itu, misalkan rekam jantungnya itu ternyata dia ada kendala ya, ataupun hipertensi gitu kan. Hal-hal seperti itu akan menjadi salah satu ini catatan teman-teman. Ini ragu, ini kayak sehat nggak ya gitu kan. Akhirnya nanti kita suruh diulang kembali. Misalnya pada saat kita itu disuruh, contohnya pada saat disuruh kita MCU atau medical check up ulang, pada saat kita MCU itu ataupun tes kesehatan tahap akhir, kita mengkonsumsi salah satu, misalkan wah sakit kepala nih, kita makan apa gitu kan. Ternyata dia ada satu zat yang memang meragukan pada saat tes urin misalkan, atau pada saat kita EKG ataupun tes jantung itu kita ada grogi-grogi gimana gitu kan ya, ada getaran. Akhirnya dia pas direkam itu kita grogi, akhirnya dia grafiknya tuh nggak bagus gitu kan. Tensi darah juga pada saat kita ditensi ternyata ya tensinya tinggi gitu kan. Jadi kemudian diulang kembali, memastikan kembali apakah ini benar-benar gitu. Tapi apabila saat nanti diulang kembali ternyata teman-teman masih sama hasilnya seperti yang awal ya, berarti otomatis teman-teman ya nggak lulus gitu kan. Tetapi kalau hasilnya ternyata bagus ya, ya nggak masalah ya gitu ya teman-teman ya, di situ ya nggak masalah. Itu salah satunya ya teman-teman, salah satunya sedikit gambaran buat teman-teman yang sedang mengikuti tes pendalaman di rekrutmen KAI. Harapan saya sih ya nggak ada masalah buat teman-teman ya, karena pendalaman ini sebenarnya sih salah satu kesempatan yang diberikan oleh PT KAI buat teman-teman semuanya bisa mengikuti ataupun bisa dikategorikan ya teman-teman spesial lah ya, yang mungkin bisa aja teman-teman dikatakan gak lulus, tapi ini KAI ini masih menghargai teman-teman. Oh mungkin dia pada saat itu kurang istirahat loh gitu loh. Oh mungkin dia agak grogi, oh iya mungkin dia konsumsi makanan-makanan yang sehat pada saat mau tes gitu kan. Jadi berpengaruh juga ya terhadap, contoh darah aja nih banyak banget teman-temannya ada peningkatan leukosit, mungkin dia lagi pilek gitu kan, jadi ada peningkatan leukosit pada saat tes. Sel darah putih ada peningkatan, berarti kan indikasi dia ada penyakit gitu loh. Itu ya itulah rawannya ya tes kesehatan awal itu, karena yang diambil itu daleman. Jadi kita benar-benar harus fit banget, harus benar-benar sehat banget ya. Itu gambarnya itu aja teman-teman ya. Sesuai pengalaman saya, ya saya pun sama dulu tuh pada saat tes itu ya, tes kesehatan, tes medical check up tuh ya, karena nggak puasa jadi kan ada peningkatan glukosa, ada peningkatan macam-macam ya. Pernah saya tuh disuruh cek ulang darah lengkap ya. Itu aja teman-teman gambarannya ya, untuk sedikit informasi mengenai tes kesehatan di pendalaman ya, pendalaman para peserta yang ikut pendalaman. Semoga lolos ya teman-teman. Teman-teman tinggal tes ulang aja gitu loh. Cuman mungkin teman-teman nggak tahu di mana nih kita tesnya apa gitu kan. Memang mungkin ya nggak dikasih tahu gitu kan. Ya namanya tes ya. Yang penting teman-teman, saran saya itu tadi ya,
Sebelum tes pendalaman, ingat nih, istirahat yang cukup, konsumsinya jangan makanan-makanan cepat saji, bikinnya sendiri, jangan mengkonsumsi obat-obatan ya. Istirahat cukup, jangan mengkonsumsi obat-obatan, istirahat. Kemudian makan makanannya pun makanan yang memang benar real food atau nyata dan buat sendiri aja ya, jangan yang beli-beli di luar dulu ya. Oke, itu aja teman-teman, pokoknya tetap semangat, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kelulusan. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu.